Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, kita memang sebagai muslim ini kadang kurang merenungi betapa Islam ini adalah way of life. Jadi bukan sekedar agama yang menuntut kita untuk menjalankan ritual seperti sholat, mengaji, zakat dan haji, tetapi juga membimbing kita untuk menerapkan hal-hal yang memang diperlukan dalam dimensi hidup secara universal. Sebagai contoh, disiplin. Pernahkah di antara kita berpikir bahwa orang yang menjalankan sholat secara baik, konsisten, istiqomah akan berdampak pada kedisiplinannya? Bukankah setiap waktu sholat itu dia beriringan dengan perubahan waktu yang indikator terbesarnya adalah berubahnya warna langit. Ketika siang panas yang begitu terik, ada namanya sholat zuhur. Ketika maghrib matahari akan terbenam, ada yang namanya maghrib. Begitu juga ketika malam mulai terbuka perlahan-lahan dan akhirnya ada fajar, muncullah kewajiban sholat subuh, dan akhirnya tidak lama matahari terbit. Kalau kita hubungkan bahwa sholat itu juga berdimensi dengan waktu, maka kita akan menjadi orang yang ketika mengerjakan sholat dengan baik dan benar, secara otomatis kita akan menjadi orang yang disiplin. Kenapa? Satu, sadar waktu. Orang yang tidak disiplin itu karena tidak sadar dengan waktu. Kalau sudah ketemu game, tidak terasa 1 jam, 2 jam. Tidak usahlah jauh-jauh. Orang masuk ke mall, ya datang jam 2 siang, pulang isya dia tidak akan tahu perbedaan warna langit. Dan hanya orang-orang yang sadar waktu yang akan menyempatkan dirinya untuk bertemu Tuhannya pada saat asar, maghrib, dan isya. Itu salah satu saja, teman-teman. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hadis yang saya temukan di dalam buku 150 Masalah Nikah Keluarga karya dari Dr. Andes Kiai Haji Miftah Farid. Ya. Tolong didengarkan karena ini akan berdampak pada bagaimana nanti kita sebagai suami, sebagai seorang pria, sebagai seorang bujangan mungkin ya mempersiapkan diri tentang bagaimana sebenarnya nafkah, uang, atau orang umum biasa sebut rezeki ketika diberikan kepada keluarga. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bunyinya seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 1 dinar engkau belanjakan di jalan Allah. 1 dinar engkau belanjakan buat memerdekakan budak. 1 dinar engkau belanjakan buat sedekah, dan 1 dinar engkau belanjakan untuk keluargamu. Maka yang lebih utama dari semua itu ialah 1 dinar yang engkau belanjakan untuk keluargamu. Artinya apa? Islam juga menata perihal bagaimana seorang suami itu mendapatkan nafkah yang halal. Dan usahanya yang sungguh-sungguh di dalam mendapatkan rezeki nafkah yang halal itu dinilai begitu besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, sebenarnya para suami itu tidak harus ya melakukan upaya-upaya yang berlebihan, yang melampaui kebutuhannya, sehingga dia sampai lupa kenapa dia mencari nafkah, untuk apa mencari nafkah, dan sebagian besar dibelanjakan kemana. Tentu ada porsi untuk infak, membantu anak-anak yatim, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana keluarga bisa dipenuhi, dan 1 dinar itu menunjukkan betapa yang halal, yang baik, yang benar itu akan bernilai luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak perlu menjadi seorang
yang ya terbawa angan-angan, pragmatisme atau apapun yang menjadikan kita lupa akan hakikat dan cara mendapatkan kebaikan, keberkahan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu masih banyak lagi dimensi ajaran Islam yang menunjukkan bahwa agama ini benar-benar bukan sekedar ritual tetapi juga peradaban. Meski demikian, jangan pernah menganggap bahwa yang ritual itu tidak penting. Ritual itu adalah kunci, bahkan dia menjadi indikator keimanan seseorang. Maka Allah mengatakan bahwa alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Artinya, setelah iman, ritual itu menjadi satu bukti. Namun jangan berhenti pada sisi ritual. Mari berpikir, mari berusaha, mari menjalani kehidupan ini sebagaimana Islam memberikan tuntunan dan Rasulullah memberikan keteladanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berkah, melindungi kita dari rezeki yang tidak baik, rezeki yang dimurkai, dan Allah limpahkan kepada kita semua kemampuan untuk menjadi pemimpin keluarga yang baik dan mendapatkan nafkah yang halal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.